تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Jadi kaidah yang pertama, kaidah al-umur bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung pada apa? Pada maksudnya, tergantung pada niatnya. Ya. Baik. Perlu diketahui bahwa kaidah itu tidak muncul begitu saja dari para ulama. Kaidah di pembahasan fikih, ada yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan sebagian teksnya diambil dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kaidah ad-darar yuzal, itu dari hadits la darar wala dirar. Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Atau kaidah yang kita akan baca ini, al-umur bimaqasidiha, itu dari hadits yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Jelas ya? Atau ada dengan lafaz yang datang dari Nabi, misalnya al-kharaj bid-dhaman. Iya. Apa yang sudah digunakan maka itu sudah tergandung di dalam tanggung jawabnya. Baik. Jadi ada yang diambil dari teks hadits Nabi. Jadi kalau ada yang berkata kaidah-kaidah ini apa dalilnya? Maka ini pertanyaan ya. Kadang repot juga untuk dijawab. Sebab kaidah itu dasarnya dari dalil-dalil. Ada yang dari teks ayat, ada yang dari teks hadits, kan begitu. Ya kalau ditanya apa dalilnya, ya memang dari dalil diambilnya. Tapi memang ada sebagian kaidah fikih itu diambil dari makna keseluruhan. Kaidah-kaidah yang sifatnya silang pendapat di kalangan ulama, ini memang harus didetailkan dari sisi pendalilannya dan penggunaannya. Penggunaannya. Baik. Tapi kalau kaidah-kaidah besar seperti ini, 5 kaidah pokok, ini kaidah yang disepakati. Dalilnya berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Apa dalil kaidah ini? Al-umur bimaqasidiha. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Iya. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim. Allah berfirman, siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman. Nah, ini orang-orang yang diancam kafir kepada Allah setelah beriman. Kecuali siapa yang dipaksa. Nah, kalau dia dipaksa itu nggak ada masalah. Nah, ini ayat turun berkaitan dengan kejadian yang menimpa sahabat mulia Ammar bin Yasir. Iya. Jadi ayahnya, ibunya, Ammarnya disiksa, dipaksa untuk berucap kekafiran. Iya. Yasir sudah meninggal, ibunya Sumayyah juga sudah meninggal, disiksa. Ammar kalau tidak mengucapkan kalimat kekafiran juga akan dibunuh. Maka Ammar pun terdesak mengucapkannya. Iya, tapi hatinya tenang dengan apa? Keimanan. Nah, ini yang disebut dalam ayat. Orang yang dipaksa tetapi hatinya tenang dengan apa? Keimanan. Yang menjadi masalah itu walakin man syaraha bil kufri sadaran. Siapa yang dadanya itu lapang menerima kekafiran, itu yang dipermasalahkan.
Ini menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam niat itu berpengaruh sekali. Apa yang berada di dalam hatinya punya timbangannya di dalam syariat. Iya. Bayangkan ya, berbeda antara dua hal. Antara Ammar bin Yasir yang mengucapkan hal itu, ya, dan antara sebagian kaum munafikin. Ada sebagian kaum munafikin dia berucap, apa itu para qurra kita? Maksudnya para qurra itu para sahabat yang ahli qiraah, ahlul ilm. Mereka ini cuma mementingkan perutnya untuk dia kenyangkan. Paling penakut kalau ketemu musuh. Ya. Mereka berucap kalimat-kalimat seperti itu tentang sahabat. Apa yang terjadi? Turun ayat. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya engkau melok-olok? Jangan kamu minta maaf. Kamu telah kafir setelah kalian beriman. Ya. Jadi jangan dia datang setelah itu, oh maaf, saya salah ucap. Saya tidak memaksudkan. Tidak ada kondisi yang mengitari dia yang menunjukkan hal tersebut. Dan hukum itu diterima zahirnya. Ya. Kalau setiap orang yang berucap kekafiran, menghina agama, lalu setelah itu dia datang, maaf, saya minta maaf, salah ngomong. Ya. Dimaafkan yang seperti ini akan rusak agama itu. Karena itu tidak ada ketentuan dalam Islam terhadap orang-orang yang menistakan agama seperti itu, kecuali harus dijatuhkan hukum pengadilan padanya. Iya. Agar supaya seorang tidak melanggar di dalam aturan-aturan agama. Jelas ya? Jadi kalau dia berkata itu saya saya salah ucap, maksud saya tidak seperti itu. Ya. Maka semua orang akan berkilah dengan gaya yang seperti itu. Beda dengan kejadian Ammar bin Yasir. Ini di sebagian riwayat disebutkan kaum munafikin yang berucap itu tadi, itu datang kepada Nabi memegang kuda Nabi, meminta maaf. Tapi Nabi SAW tidak menoleh kepadanya. Tidak menoleh kepadanya. Beda dengan Ammar bin Yasir, memang kondisinya kondisi terpaksa. Ini bapaknya ibunya sudah mati di depan matanya. Iya. Ketika dia berucap, maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam Al-Qur'an untuk kasus Ammar ini. Karena dia terpaksa. Maka ini menunjukkan bahwa apa yang terkait dengan hati ini punya pembahasan yang besar di dalam agama. Maka ini kaidah agung. Dia masuk di dalam banyak pembahasan. Ya, di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab, "Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Surah Al-Ahzab ayat 5. Dan kalian tidak ada dosa pada apa yang kalian keliru. Jadi kalau hal yang kalian tidak sengaja, kalian tidak ada dosa. Ya. Tetapi yang berdosa itu apa yang hati kalian bersengaja terhadapnya. Amalan hati ini amalan hati yang diukur, dipertimbangkan. Baik. Dan di antara dalilnya dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadits Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya. Ini dua potong ya dari hadis. Dan setiap dari potongan hadis ini itu mengandung fikih yang mendalam. Kaidah menyeluruh. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu dengan niat. Amalan itu baik atau buruk, salih atau tidak, diterima atau tidak, mendapat pahala atau tidak, itu tergantung pada niatnya. Harus dibarengi dengan niat. Harus dibarengi dengan niat. Iya. Harus dibarengi dengan niat. Karena itu seorang misalnya
dia menyembelih. Dia menyembelih. Ya, seorang ketika menyembelih, apa yang menentukan pahala? Niat dia. Menentukan pahala, menentukan dosa, bahkan menentukan dia kafir, itu niatnya. Jelas ya? Kalau dia menyembelih untuk tamu, dia baca bismillah. Ini saya sembelih untuk apa? Untuk tamu. Maka hukum sembelihannya apa? Mubah, dibolehkan. Hal yang dianjurkan. Tapi kalau dia menyembelih, dia niatkan untuk akikah misalnya, nasikah, dia niatkan untuk kurban, udhiyah, ya. Maka ini dia masuk di dalam apa? Masuk di dalam ibadah. Tapi kalau dia menyembelih, dia niatkan untuk penghuni kubur, dia niatkan untuk tempat-tempat yang dikeramatkan jin dan demit misalnya, maka ini masuk di dalam kesyirikan. Masuk di dalam apa? Kesyirikan. Jadi perhatikan, satu amalan tapi bisa beraneka ragam hukumnya, tergantung pada niatnya. Karena itu amalan digantung dengan niat, digantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau di malam hari misalnya, ya, di malam hari seorang itu kebiasaannya kalau sudah habis isya capek, dia tidur. Tidur ini apa? Ibadah atau kebiasaan? Kebiasaan. Dia tidur tidak ada niat ibadah, sudah tidur aja dia dapat. Dia tidak dapat apa-apa. Jelas ya? Tapi kalau tidurnya ini dia niatkan ibadah, itu bisa berpahala. Saya tidur cepat, saya niatkan supaya saya beri hak badan saya, dia beristirahat. Saya tidur cepat, saya niatkan agar supaya saya bisa bangun sholat malam. Iya. Ini kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena itu peranan niat sangat penting sekali. Peranan niat sangat penting di dalam ibadah. Iya. Baik, ini diantara dalil-dalil ya yang menunjukkan tentang bagaimana kaidah besar ini. Itu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beri hadits yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ar-rajulu yuqatilu lil maghnam." Ada seorang lelaki yang dia berperang untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. War-rajulu yuqatilu lidzikr. Ada lagi yang berperang agar supaya penyebutannya itu terkenal, tenar di tengah manusia. War-rajulu yuqatilu ya liuriya makana. Dan seorang itu ada yang berperang supaya orang tahu kedudukan dia. Ya, saya ini bukan orang sembarangan. Wa yuqatilu riya'an. Dan ada orang lain lagi yang berperang ria, ingin dilihat oleh manusia. Ayyu dzalika fi sabilillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa di antara mereka yang fi sabilillah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan kaidah, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah yang paling tinggi, maka dialah yang fi sabilillah. Maka dialah yang fi sabilillah. Jadi perhatikan, kembali kepada niat. Ya, mungkin begitu berperang, semuanya hadir berperang semuanya, tapi niatnya yang membedakan. Niatnya yang membedakan. Ya.
Karena itu Nabi pernah cerita di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, salah satu kejadian di akhir zaman. Ada satu pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Maka pasukan ini dia berjalan. Di tengah jalan ada musafir, ada orang yang lewat, ikut bersama pasukan. Daripada saya jalan sendiri, mending saya ikut. Ya. Nah, begitu sampai ke tempat yang bernama Baida, maka rombongan ini dari awal hingga akhirnya ditenggelamkan ke dalam tanah. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah di situ ada orang yang terpaksa, ada orang yang ikut-ikutan dalam rombongan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsuna yaumal qiyamah ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi perhatikan, yang membedakan derajatnya hanya di dalam masalah apa? Di dalam masalah niat saya. Iya. Di dalam masalah niat. Seorang kepala rumah tangga, dia bekerja, ya, mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Ini hal yang merupakan kebiasaan. Tapi kalau dia hadirkan niat-niat ibadah di dalamnya, pertama dia menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Ya. Kemudian dia lakukan hal tersebut ikhlas karena Allah. Ya. Karena itu di dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'aluhu fi imra'atik." Sungguhnya engkau wahai Sa'ad, tidaklah engkau berinfak dengan sesuatu yang kamu berharap wajah Allah di dalamnya, maka pasti kamu dapat pahala sampai makanan yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Bisa bernilai apa? Bernilai pahala. Cuma hati-hati. Kita ini kadang, ya, kehidupan berjalan saja. Ya namanya saya kerja tiap hari pulang, lihat anak dan istri, ya, ada penghasilan bulanan, saya bagi, saya berikan tanggung jawab. Tapi kadang dia tidak menghadirkan dari keikhlasan, dari ibadah. Padahal yang di hati ini menentukan apa? Menentukan pahala. Menentukan pahala. Baik. Jadi secara umum ini dalil-dalil untuk kaidah yang agung ini. Dalil-dalil untuk kaidah yang agung ini. Al-umur bimaqasidiha. Maka dari sini sudah bisa tergambar ya apa maksud dari kaidah. Al-umur artinya perkara-perkara, hal-hal. Iya, al-umur jamak dari amr. Bimaqasidiha. Tergantung pada maksudnya, tergantung pada maksud dan niatnya. Apa maksud dia melakukannya, apa niat di dalam dia mengerjakan hal tersebut. Baik, saya beri contoh-contoh ya untuk penerapan bagaimana niat ini. Ya, bagaimana niat ini pentingnya di pembahasan agama. Contoh pertama dalam masalah wudu. Dalam masalah wudu, seorang berniat, dia pergi wudu, tapi dia lupa niat. Apakah wudunya syah? Ya, di kalangan mayoritas ulama tidak dianggap syah. Kenapa? Karena tidak ada niat. Sedangkan ini adalah ibadah, dan ibadah harus disertai dengan niat. Disertai dengan niat. Baik. Kemudian yang kedua, dari contoh juga, ya, bagaimana pentingnya niat itu. Khamar misalnya, khamar, minuman keras. Khamar ini kadang melalui satu proses, ya, ada proses fermentasi, dia bisa berubah menjadi cuka. Bisa berubah menjadi apa? Menjadi cuka. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang khamar dirubah jadi cuka. Ada haditsnya riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Ini menunjukkan haramnya. Tapi kata para ulama, itu kalau dia melakukannya dengan sengaja, ini khamar, sengaja dia pergi simpan. Ya. Dia tahu dalam jarak waktu tertentu ini akan berubah menjadi apa? Menjadi cuka. Maka ini yang diharamkan. Tapi kalau misalnya itu tanpa kehendaknya,
Ya. Dia temukan ada khamar, setelah dia buka sudah berubah menjadi cuka, maka di sini sudah berubah hukumnya. Itu hukum apa? Cuka lagi namanya. Sebab beda ya dalam penamaan. Satu namanya khamar, satu namanya cuka. Cuka adalah halal, khamar adalah apa? Adalah haram. Yang membedakan hanya masalah niat saya. Yang membedakannya. Ini pembahasan fikih. Dia sengaja atau tidak? Dia niatkan dalam hal itu atau tidak? Ya, ini al-umur bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung pada maksudnya. Baik.